yang ada di bagian kandangnya. Iya. Kita bakal juga dari tim BFD itu Yol terpisah dan isolasi dari teman-temannya, harus berlari kali ini tanpa ada kendaraan, tapi tampaknya jemputan datang juga dari seorang Ucup yang sudah mulai OTW dengan kendaraan kali ini menuju ke arah seorang Tuyol yang sudah melakukan smoke setup kali ini. Betul, namun lihat ada RRQ di atas sana, namun kita berpindah ke arah Voin yang sekarang memantau Genesis Dogma. Kita belum tahu nasib dari Bonafide akankah ada tembakan yang terpick off lagi. Namun kalau gue lihat dari vehicle itu kayaknya harusnya vehicle dari Bonafide tadi tuh ya, di bagian map besar berarti bisa untuk melakukan repositioning. Sementara Voin tadi knockdown terjadi karena bagian Genesis Dogma dan sesuai dengan apa yang diungkapkan Wolfie di awal, tempat yang luas tidak berarti langsung melakukan push, hanya knockdown dan kali ini reset sudah dilakukan oleh Genesis Dogma. Betul, tampaknya data Kai juga gak terburu-buru untuk pindah posisi, mereka masuk ke area pegunungannya dan lebih menjaga sisi belakang, memastikan tim DU tidak mengisi high ground dan membuat mereka sulit untuk melakukan setup. Sedangkan DU tahu bahwa mereka dijaga, langsung pindah posisi dan coba untuk langsung rotasi jarak jauh, tapi kali ini bakal bertemu dengan tim SG juga yang arah tepat di depan mereka. Steve Boy terkunci dari kiri dan juga kanan, tapi ada bantuan juga dari anggota DU lainnya, tapi kita bakal dari Crazen jatuh dari kendaraan, trading 1-for-1, tapi tampaknya dari seorang Steve Boy juga tertangkap oleh seorang Pinky kali ini. Betul sekali, namun dari player Dewa United, dua player ter-take down kali ini. Hans masih menjaga di bagian depan. SG kali ini udah mulai terpick off juga, tidak hanya dengan Dewa United. Takai yang mendengar dari bagian atas pun mungkin akan melakukan sebuah tembakan, but we'll see later. Hans justru terkena tembakannya cukup banyak, low HP di bagian depan sana. SG maju perlahan saja, Pinky udah mulai maju ke arah bagian depan. Takai membagi fokusnya, tidak lagi melihat ke arah bagian depan, namun Pinky turun dari bagian vehicle, tembakan dari bagian atas oleh Takai dan meletup di sana, knockdown untuk seorang Pinky sendiri. Hans akan ada sebuah confirm elimination terjadi, namun ada tembakan ke arah bagian depan, Smith di bagian sana, ada tembakan dari bagian belakang, Takai lagi dan lagi. High ground control yang sangat luar biasa menyulitkan dua tim ini untuk masuk ke dalam zona. Smith menjadi the last man standing dari Skylights Gaming pun juga Uni dari Dewa United. Betul, tampaknya bakal Hans dalam posisi knockout. Kali ini Smith juga nggak segera kemana-mana. Takai mengambil keuntungan terbesar dengan langsung nyayur ke pinggir-pinggiran circle. Sini kita bakal lihat tiga tim masih nahan sakitnya Blue Zone. Ada DU, SGRB dan juga tim NFT. Tapi NFT tampaknya rotasi, sedangkan dua tim lainnya DU dan juga SGRB terpaksa menahan sakitnya Blue Zone kali ini. Betul, Skylights Gaming dan juga Dewa United terkena dampak yang cukup besar dalam artian dirugikan dengan gatekeep yang dilakukan oleh Takai. Bahkan Hades udah mendapatkan eliminationnya karena Hans ter-take down oleh Playzone juga. Kita berpindah ke Lightscape yang mengamati NFT. Ternyata terkena dari Playzone dan Audrey coba mendapatkan sebuah elimination namun tidak berhasil karena ada sebuah mobil yang menghalangi pergerakan dari Lightscape dan juga NFT. Betul, kita bakal lihat seorang Dino kali ini bakal cuma mengintip ke arah depan, tapi di lain sisi dari Dino dan kawan-kawan masih menjaga juga pinggir-pinggiran circle, masih harus masuk sedikit lebih jauh lagi menuju ke arah playzone selanjutnya. Tapi kita bakal antara Boom dan juga tim Aldrigo tampaknya akan merebutkan area yang sama. Spray down dari seorang Hazelnut tampaknya tidak menumbuhkan seorang Kenan dan langsung harus tersungkur juga melepaskan Hazelnut dan juga Potato di sisi low ground. AE akan cabut kali ini. Betul, dan Boom lihat langsung mengelilingi dari Alter Ego. Ken mencari dan itu dia. Satu elimination point lagi dapatkan untuk Boom Esport. Masih ada tembakan ke arah bagian depan tentu, tapi temannya ya Kenan, hati-hati. Betul, tampaknya dari Boom ke steal atau kill mereka oleh tim Void yang dengan sigap langsung mencari confirm ke satu player di knock oleh tim Boom. Di lain sisi kita bakal lihat cukup banyak tim dengan warna macam-macam di minimap kita. Sudah terlihat di pinggiran arah barat circle. Ya betul banget, ini permainan kembali lagi ke arah sekitar open field ya, walaupun ada beberapa tempat yang bisa dimainkan. Dan ini dia Bigatron melawan Genesis Dogma di mana Nate connect dua bahkan Yuhai dan Luxi yang dikirimkan ke arah bagian depan untuk setidaknya mengganggu pergerakan dari Genesis Dogma justru ter-take down. Nichil yang mencoba untuk melakukan sebuah confirm elimination ter-take down dari bagian jauh, menyisakan Zuxi dan juga Ryzen di bagian belakang. Genesis Dogma lagi dan lagi bisa melakukan revive, sementara Uni dari Dewa United juga dipulangkan ke lobby di peringkat ke-15. Betul. Apakah BTR akan sedikit sulit untuk menyelamatkan dua teman? Misalkan satu orang lagi kah? Betul, satu lagi. Dan tampaknya dari BTR dengan Takai yang mengganggu tim GD membuat BTR bisa menyelamatkan semua teman-teman. Dan itu tadi benar-benar momen yang tunggu-tunggu oleh BTR. Ada yang mengganggu tim GD untuk tidak meng-end dua player mereka. Betul. Sekarang dari tim GD dalam posisi yang terjepit di mana dari tim BTR punya lower ground advantage. Dan masuk ke arah zona juga membuat Takai mau nggak mau harus bertahan dalam rumah-rumah mereka. Iya betul banget. Molly dari Ryzen mendapatkan dua player dari Genesis Dogma, menyisakan dua player lagi. Cross round terjadi, Zuxi dengan UMP-nya terkena tembakan dari bagian dalam, namun lihat Fire dari bagian belakang. Backstep dilakukan, the last man dari Genesis Dogma, tembakan ke arah bagian depan dan apakah bisa? Ternyata masih bisa bertahan. Zuxi masih mencari dan Genesis Dogma akhirnya rata karena ada tembakan lain juga seperti yang mengenai player-player dari Genesis Dogma dan Bigatron touchdown di compound tersebut. Betul, mereka berhasil men-take over compound berkat juga bantuan dari tim Takai yang mengganggu timing fight dari tim GD dan juga victim yang terus menjaga tim GD agar tidak bisa keluar dari compoundnya.
Oh my god, itu timingnya, itu momentum namanya tadi yang dilakukan fight. Namun kali ini Eagle terkena sebuah push dari Aura. Satu orangnya itu Alva di bagian lower ground, Catalyst di bagian belakang. Aura pun tahu tidak bisa serta-merta maju ke arah bagian depan dan lihat Jaden. M249 untuk close quarter combat. Namun RRQ dari bagian line men-take down Leons dari bagian belakang. Tentu ini tidak mudah untuk Eagle menyisakan 3 active player di bagian luar zona. Alva masih bertahan di sana. Ada sebuah movement dari Alva melakukan flank, namun Jaden harus mendengar pergerakan dari Alva. Dan ini dia close quarter combat terjadi. Hip fire bisa dilakukan terus-menerus karena peluru yang cukup banyak. Tembakan dari bagian atas ke Alva di bagian bawah sana diketahui oleh Jaden. Tembakan dengan red dot, namun ternyata itu adalah sebuah bait movement karena tembakan lain dari bagian lainnya. Dan ini menyulitkan kedua belah pihak. Aura dan Eagle tidak aman di posisi ini. Betul, ini fight dari antara 4 tim yang berbeda. Hanya saling mengadu tembak-tembak juga. Dimana kita bakal dari tim Eagle 365 tampaknya menjadi korban yang paling dijepit oleh semua tim ini. Di lain sisi bakal dari BFD ke knock 2, dari Reki ke knock 2 juga. Dan dari tim Aura juga dalam posisi yang tidak terlalu enak kali ini. Betul, Catalyst akan mulai terspot sedikit lagi karena movementnya sangat open. Tembakan dari Kisun tidak mengenainya. Tembakan lagi tidak bisa karena ada balasan. Ternyata dari Anthem yang menjaga di bagian belakang Kup RB. Takai tereliminasi. Bahkan ada tembakan kali dari Catalyst ke arah bagian RRQ. 2 player dan cukup low HP. Bisakah mengganti ke arah bagian UMP? Knockdown di sana, headshot bahkan didapatkan. What a shot dari seorang Catalyst ke arah RRQ Ryu kali ini. Ya, tampak ada tim RRQ ke knock 2 player mereka di sisi belakang. Menyisakan 2 player lagi, tapi BFD juga masih harus maju bersama dengan tim Aura, bersama dengan Eagle 365. Semua masih harus mencari space di dalam circle selanjutnya yang kali ini sudah mengecil dan akan memakan cukup banyak korban. Betul, RRQ kali ini kita dengan contender Lichen dari Void. Mengantarkan sebuah nade ke arah bagian depan, tapi udah cukup low HP. Tembakan ke arah bagian depan, Mort masih berdansa dalam sebuah compound. Menggantikan UMP, maju ke arah bagian depan. Close quarter combat terjadi dan Mort mendapatkan fight tersebut. Eagle juga dipulangkan ke lobby di peringkat ke-11. Dan elimination confirm untuk RRQ. Sementara waktu tersisa 2 orang, tapi setidaknya dapat compound dan mungkin nanti akan maju ke arah bagian high ground. Betul, kita bakal tampaknya juga dari tim BFD akan mengunci pergerakan dari tim RRQ, mengunci pergerakan dari tim BTR. Semua tim saling beradu kali ini dan ini benar-benar udah Battle Royale yang sesungguhnya. Semua memperebutkan pinggir-pinggir circle karena tengah-tengah circle terlalu open. Ya, tengah-tengah terlalu open. Kita lihat tidak ada compound di bagian sana dan utility bisa menjadi salah satu kunci. Nade demi nade dilemparkan karena ini Bigetron berdekatan dengan beberapa tim. Zuxi melemparkan sebuah nade ke arah victim. Akankah connect karena 2 player lain terknock dan ternyata di Genfos dari bagian lower ground yang melakukan sebuah flank. Ini situasi yang tidak ideal untuk Bigetron dan itu dia flank dilakukan oleh Genfos tetap maju ke arah bagian depan. Ryzen juga sepertinya tidak bisa diselamatkan untuk sementara waktu. Harus ada buying time yang dilakukan kalau mau menyelamatkan seorang Ryzen. Betul, kita bakal juga tampaknya dari semua tim sudah mulai kehilangan member-member mereka. Zona pun sudah mulai menjepit pergerakan dan juga space dari semua tim. Dan semua tim harus saling nge-clear untuk dapetin posisi yang enak kali ini. Wow, ada nade tadi ke arah bagian zone. Namun FJ masih bisa bertahan. Bonafide dipulangkan ke lobby. Di peringkat ke-10, Victim masih menjaga di bagian bibir zona. Namun the shifting lagi RRQ dipulangkan ke lobby di peringkat 9. 8 tim tersisa kali ini di zona yang kelima. Ya, kita bakal lihat kayak juga pergerakan dari tim Victim masih menjaga posisi mereka di pinggiran circle. Zona pun mental ke bagian selatan, memaksa zone. BTR, Victim, semua tim kayaknya menuju ke bagian selatan. Tapi sembari lagi menunggu pergerakan tampaknya dari zone, dari Victim. Saling menumbangkan juga, menyisakan 3 player dari Victim kali ini menghadapi 3 player dari tim zone. Sedangkan NFT di pinggiran ujung tidak diganggu dan dengan sangat nyaman menunggu tim-tim lain menuju ke arah mereka bersama dengan tim Livescape. Betul, setup smoke sudah mulai dilakukan oleh kedua belah pihak, Victim dan juga Zone. Bahkan ada sebuah battle utility juga dan boom dipulangkan ke lobby oleh Livescape. Ini kesempatan tentunya untuk tim-tim lain yang jikalau ingin masuk dalam zona dan benar saja Void langsung bergerak karena melihat tidak ada lagi kontender di bagian lower ground. Aimbot dan juga Harvest di sana mengendarai 2 vehicle yang berbeda. Bigetron sudah berhasil untuk melakukan reset namun Ryzen dan Zuxi menjadi 2 last man standing yang harus berhadapan dengan Victim yang masih on point dengan justru ter-take down dengan vehicle yang meletup di sana. FG bertahan di bagian belakang tapi ter-take dan juga Banyu ter-take down namun trade terjadi. Ini 3 team showdown di bagian pinggir zona dan Mineral berusaha untuk bergerak maju ke dalam zona dan tatkala masuk bahkan bisa menabrak Void, men-knockdownkan 1 playernya Wolfie. Betul, kita bakal lihat 5 tim tersisa dengan sangat cepat. Tim-tim terkikis, bahkan NFT tinggal 1 player lagi yang bertahan. BTR masih ada juga di sisi bagian utara circle. Dihadang oleh tim Void, dihadang oleh Aura. NFT masih coba untuk saling revive juga, tapi tembakan dari BTR begitu open menuju ke arah tim NFT membuat mereka sedikit sulit untuk bergerak dan reposition karena area
area penguasaan mereka sangat-sangat kecil dengan open field yang begitu luas. Betul, namun Bigetron justru diuntungkan dengan kondisi tadi fight pecah. Mereka bisa masuk dalam zona dan bahkan sudah dapat 9 elimination point. Namun Ryzen ter-take down di sana. Revive harus segera dilakukan. NFT belum melakukan sebuah pick off karena Bigetron dan masih bisa touchdown sementara waktu. Namun yang paling diuntungkan Livescape. Dia mempunyai high ground, dia punya kualitas atau kuantitas player yang masih cukup banyak. Voin tidak bisa bergerak terlalu banyak karena kalau dia melakukan pick off ke arah bagian depan, itu yang baru mau gue ungkapkan. Livescape dari belakang akan bisa langsung melakukan tembakan ke arah bagian mereka. Betul, kalau hanya melihat zona kali ini bisa dibilang Livescape yang punya advantage paling besar dengan jumlah anggota paling lengkap, posisi paling enak dan juga tidak ada lawan sekitar area mereka yang mengganggu mereka untuk nge-pick. Sedangkan dari tim BTR, dari tim Voin ini udah kayak harus saling nge-clear. Mau gak mau, dengan NFT sebagai wasit. Ya betul banget, namun NFT ternyata ter-take down dari bagian lainnya. Bigetron akan melakukan sebuah spreading out dari playzone, namun itu dia Livescape benar-benar menjaga pergerakan mereka agar tidak mudah. Namun NFT ter-take down juga Ryzen kembali lagi ter-knock menjaga. No Mercy di tempat lain itu Aura bisa masuk dan sepertinya belum terlihat oleh tim-tim lainnya di Betul, Wolfie. dia tampaknya kali ini bakal cuma untuk menyelinap masuk ke area zona, coba menaikkan placement dia setinggi mungkin. Di lain sisi dari Harvest tertangkap ketika pengen nge-push ke arah BTR, menyisakan depth seorang diri di sisi bawah, dikunci oleh LVS, dikunci oleh BTR, dan mungkin juga dikunci oleh tim Aura. Betul banget, namun zona kali ini menuju ke arah bagian dari Livescape. Namun Zuxi mendapatkan poin terakhir dari Voin dan memulangkan mereka di peringkat keempat. Dan ini dia peringkat kelima, 4 tim tersisa kali ini. Bigetron, Aura, Livescape dan juga NFT. Di mana zona, sebagaimana gua katakan menuju ke arah bagian Livescape. Namun PO ternyata mendapatkan pick off ke arah bagian Bigetron. Kato menembaki lagi ke arah bagian NFT dan NFT tiba-tiba rata di peringkat keempat. Misalkan 3 tim, Bigetron, Livescape dan Aura kali ini. Betul, No Mercy tampaknya menyelamatkan tim Aura dengan kali ini solo effort dia masuk ke arah zona. Tapi sekarang dengan top 3, zona agak jauh dari posisi No Mercy. Dan mungkin harapan No Mercy adalah bertahan, jangan sampai ketahuan, berharap tim BTR pulang duluan sebelum Livescape menemukan dia. Karena sekarang bisa dibilang Livescape posisinya udah paling ideal. Dapetin full zone control tanpa adanya posisi untuk menyelinap masuk, plus juga jumlah anggota paling tinggi. Betul banget, tadi Ryzen ter-take down oleh Playzone dan itu dia Livescape mendapatkan player terakhir dari Bigetron dan menyisakan 2 tim tersisa yaitu Livescape dan juga Aura, di mana No Mercy sudah mulai terkikis oleh zona, udah cukup low HP and that's it. Kemenangan winner-winner chicken dinner untuk tim Livescape. Yes, dengan total kali ini 10 elimination membuat tim Livescape pasti bakal menaikkan poin mereka dengan sangat-sangat nyaman. Dan Aura, No Mercy, seorang diri bertahan hingga nomor 2 dan juga BTR nomor 3 dengan jumlah elimination cukup tinggi. Dan Betul. congratulations untuk tim Livescape dengan permainan luar biasa, pengontrolan zona yang sangat rapi.